Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sahabat TIJ, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, teman-teman yang sempat memprovokasi ataupun mungkin salah paham juga ketika statement dari adik saya ini, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Bung Lubis 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teguh Iqbal Johar, Abang Paduka, alhamdulillah khair baik. Iya, saya bukan paduka, saya sedang berduka. Karena kemarin saya mendapat Bang? Melihat dari kacamata goib ketika Abang udah mulai bertemu dengan panitia, di situ yang nantang-nantang Abang lah, yang ngakunya sebagai Habib, ada yang ngaku sebagai turunan raja, segala macam. Ketika Bang TIC datang, walaupun menyamar sebagai kucing, langsung ada yang, oh mohon maaf Bang, Paduka, Tuan Paduka yang mulia, bla bla. Saya bukan yang mulia, tapi yang mulai. Iya, gimana Bang? Teman-teman semuanya, saya ingin membahas malam ini tentang Al-Mahdalena ya, yaitu seorang yang mengaku sebagai Habib Al-Mahdali, yang dari Aceh ya. Jadi beliau identik dengan kopiah ini. Ini mohon maaf sedikit edukasi ya, mungkin buat teman-teman yang ada di Aceh juga. Beliau mengenakan kopiah model ini. Saya memperkenalkan kopiah karena beliau mengaku sebagai keturunan dari Raja Perlak. Ya, nanti kita akan ulas. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan nanti salah, bertentangan dengan nasab beliau, Al-Mahdalena, maka saya mungkin akan meminta maaf. Mungkin ya, tapi biasanya omongan lambe ireng jarang meleset. Kecuali plesetan. Ini namanya bukan kepiah mekutub. Ini namanya kepiah Syam, atau kepiah Tengku, atau kepiah ulama. Kopiah ulama. Ya, karena kenapa? Karena bentuknya pendek. Pendek ya. Pendek, kemudian dia dililit dengan kain tangkulo biasanya, atau kain ridak, atau kain sorban. Nah, itu biasa dipakai oleh ulama-ulama di sini, atau kain sorban. Ya, dipakai oleh ulama-ulama di sini. Tetapi yang ini KW. Ini palsu. Kenapa palsu? Betul. Motifnya motif kepiah mekutub. Kepiah mekutub, kepiah Garut, atau kepiah raja, atau kepiah para hulu balang, kepiah bangsawan, itu beda dengan kopiah ini. Yang membedakannya apa? Logo kunci. Logo kunci yang ada di sini. Kalau yang untuk kopiah seperti ini seharusnya kopiah Syam, dia logonya di sini petak. Ya. Kalau kopiah yang saya maksud tadi adalah kopiah raja atau kopiah dari seorang bangsawan, begini. Ya. Ini kopiahnya tinggi. Kemudian ini udah bener nih, motif mekutub nih. Kuncinya udah bener. Kalau ini kopiah Syam, kuncinya salah nih. Artinya, di sini nampak kalau ada yang ngaku keturunan raja, tetapi terkesan mengolok-ngolokkan logo kunci ini. Nggak mungkin seorang keturunan raja yang ngakunya mengolok-ngolokkan ini.
pakai di acara-acara kebesaran. Ya, salah nih. Salah. Ini sangat disayangkan. Karena kenapa? Dalam tradisi kerajaan dimanapun, yang namanya logo, yang namanya ukiran atau apa namanya ini, sebuah Motif. apa nih? Motif desain. punya makna, punya kode. Dia menjelaskan sesuatu dengan motif ini. Oke ya, dipahami teman-teman ya, dipahami. Kenapa saya menunjukkan ini? Supaya kalau mau ngedobol, kalau mau pura-pura, harus benar-benar KW1, jangan KW9. Kenapa antum tersenyum? Antum pakai celak? Pakai bang, kelihatan. Kelihatan. Berarti abang bisa bedain mana kulit mana celak. Berarti saya pakai celak bukan supaya dipanggil Habib, bukan bang, bukan supaya dipanggil Sunnah ya? Apa tadi Al-Mahdalena ya. Karena merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah di kitab Syama'il Muhammadiyah ada penjelasannya. Oke, kemudian saya kemarin datang ke Banda Aceh sebenarnya ingin memenuhi undangan. Betul seperti apa yang disampaikan oleh adik saya Bung Lubis 212. Beliau mengatakan bahwa saya memenuhi undangan. Tentunya dalam adab seseorang memenuhi undangan, apalagi yang undang kita adalah habaib, walaupun palsu, kita tetap menggunakan adab. Kita datang ke tempat orang. Ya, kita datang ke tempat orang, kita datang ke tempat acara orang, apalagi acaranya maulid, ya kan? Momennya, walaupun di acara itu, di tempat itu bukan tempat acaranya sebenarnya. Nah, tentunya saya menggunakan adab. Padahal sebenarnya saya tidak boleh datang seperti itu, sopan, tidak boleh Bung Lubis, seharusnya. Iya. Karena saya memenuhi tantangan nih. Ya. Undangan garis miring tantangan. Kalau diartikan undangan atau tantangan. Artinya ini undangan untuk ditantang. Kalau namanya undangan, tidak ada kata tantangan. Maka seorang yang memang benar-benar keturunan raja, dia memahami bahasa. Yang mana undangan, yang mana tantangan. Kalau cara mengirim tantangan saja belum becus, apalagi yang lain. Nah, dari situ saja, dia tidak mencerminkan seorang Raja Aceh. Nah, yang kedua, untuk orang yang mengaku sebagai keturunan Raja Perlak, yang kemudian mengaku juga sebagai seorang Habib, walaupun KW, PHP, untuk kalian pecinta Habib palsu ya, PHP, kasihan deh di PHP-in, udah. Sampai saya di sana, saya kata-kata yang pertama keluar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil nyebrang jalan. Kemudian saya disambut oleh Bang Fikri. Kemudian kita berpelukan di tengah jalan. Kita berpelukan di tengah jalan. Sampai orang lain memperlambat laju kendaraannya. Tepatnya di Tugu batas kota Banda Aceh. Udah? Kemudian kata yang keluar, siapa yang kemarin nantang saya? Dengan nada bercanda. Dengan nada bercanda. Yang bersangkutan langsung meleleh. Saya begitu supaya saya ditelepon. Nggak ada Raja Aceh, Pukima. Nggak ada Raja Aceh seperti itu. Nggak ada. Oh, berarti sebentar Bang. Berarti itu yang katanya Habib Al-Mahdili ya. Al-Mahdali ya. Dia ngaku Habib juga sekaligus ngaku keturunan raja. Ya, karena kan sejarahnya keturunan Raja Perlak itu memang seorang habaib. Hampir keturunan raja di sini adalah para zuriyah Nabi, gitu ya. Berarti pengakuannya dua sekaligus. Dua sekaligus, double dia.
Sebenarnya bukan double, tapi double. Nggak ada Kemarin keturunan yang Raja itu Aceh ya, di sana. Lanjut, Bu. yang kemarin Garang komen di live saya, hei jaga mulutmu, yang itu, yang MDI TV channel. Ya. Ini video Saya, tantangan. Ini kita viralkan supaya subscribernya banyak. Sekalian katanya dia baru mulai nge-YouTube. Jadi ya, saya tapi bahas. saya takut habis ini dia tutup akun. Enggak, dia pemberani kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Al-Fakir Habib Muazzin Al-Mahdali. Al-Mahdali. Naam. Kedengaran suaranya, Bu? Kedengaran, Bang. Katanya Mahdalena. Masalahan antara DIY. Saya baru tahu kalau ada keturunan Raja Aceh ngomongnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan meyakinkan orang, untuk meyakinkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Diri sendiri pun nggak yakin. Kacau, saudara. Dan sebentar, Bang. Terkait si Muazzin, kemarin kan saya sebut-sebut nama dia di channel dengan ya sebutan yang bagus, dengan tata bahasa yang bagus ya. Itu karena untuk memperjelas ya, bukan berarti di situ Bung Lubis ini nggak konsisten. Kemarin dia ngomong baik tentang Muazzin, sekarang dibilang Habib palsu segala macam. Enggak, saudara, justru di situ saya menunjukkan sikap ya. Apapun itu, dari siapapun itu, kalau benar ambil kebenarannya, aku itu kebenarannya. Jangan lempar ke orang lain. Gitu. Kan saya kemarin katakan, Bang TEJ datang bukan karena Ja'farnya, maksudnya bukan karena Ja'far yang memanggil ataupun yang mengundang, tapi Bang Muazzin. Saya katakan seperti itu. Ya. Dia setelah saya bahas masalah Ja'far, masalah Habibnya palsu segala macam, dia pun muncul. Itu, jaga mulutmu, kau belum tahu ini bla bla bla. Akhirnya kan ya mau nggak mau karena dia sudah melibatkan diri dalam konflik kita, dia pun saya masukkan dalam kacamata goib saya, Bang. Gitu. Dan reaksi yang saya lihat, walaupun reaksi yang saya lihat itu dia sudah ada coba hubungi Abang ya. Dia nulis di kolom komentar, suruh telepon dia. Nah, di satu komentar, di komentar yang lain saya minta nomor dia. Karena saya untuk memenuhi tantangan kan. Ya. Nah, kemudian saya ambil nomor dia, saya wakilahkan kepada seseorang yang juga seorang ya. Nah, itu orang istilahnya paham tentang saya gitu. Ya. Enggak begini, Bang. Ditelepon oleh beliau untuk bagaimana menyelesaikan ini begitu ya. Nah, terakhir terhubunglah dengan saya menelponnya dari seorang nomor juga saya dapat dari Paduka Yang Mulia ya. Kemudian saya telepon. Ya, saya telepon. Nadanya sudah berubah. Maksudnya caranya sudah berubah. Enggak begini ya? Maksudnya ya. Setelah kemarin sempat saya semprot dia di live kemarin malam, reaksi dia, sebenarnya saya nggak mau ngurusin dia, nggak mau masukin dia dalam terawangan kacamata gaib saya, gitu. Tapi karena dia melibatkan diri dengan permasalahan sama si Sodik alias Ja'far, akhirnya mau nggak mau dia saya pantau gitu. Nah, reaksi dia setelah setelah live kemarin, terus live tadi yang juga saya bahas dia, si Habib palsu, dia di belakang layar sudah ngamuk-ngamuk, Bang. Ngamuk-ngamuknya merasa nggak terima, pengen buat perlawanan tapi nggak bisa. Akhirnya dia buat cara provokatif, mencoba memprovokasi para habaib, para sayyid Aceh. Dia sudah ada menghubungi sayyid yang ada di Aceh, ini makin gak benar ini TIJ ini Bung Lubis, kita mau diserang ini gitu. Kalimatnya kita.
Seolah-olah saya dan Bang TIJ menyerang para habaib yang ada di Aceh. Padahal kita ngebongkar dia, gitu. Dia udah coba memprovokasi nyari dukungan sana sini itu. Kau mau bermain, kau Mazin. Nanti dinyinyirin biru-biru kau. Madalena, Al-Mahdalena. Ana bilang sama ente ya, semakin kau bermain-main dengan ana, semakin modern, meramah lergam. Udah panik dia Bang, udah nyari dukungan sana sini. Nah dari situ, dari reaksi kepanikan tersebut, meskipun orang yang nggak paham nasab segala macam, tapi dari bahasa tubuh atau sikapnya itu bisa disimpulkan loh. Itu bisa disimpulkan. Contoh begini, kita tahu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, banyak haters yang mencibir mereka, yang nyinyir kepada mereka, mengatakan bukan Ustadz lah, mengatakan hal-hal buruk tentang mereka. Mereka nggak sempat ngurusin itu, karena tugas mereka bukan itu. Mereka nggak perlu pengakuan, gitu. Ini baru masalah gelar gitu, bukan nasabnya. Contoh, sebagai contoh gitu. Mereka nggak sempat ngurusin netizen, ngurusin komentar, ngurusin haters yang ngatain mereka Ustadz inilah, Ustadz yang begitulah, bukan Ustadz lah tapi ini segala macam. Mereka nggak akan sempat. Mereka fokus ke dakwah. Mereka fokus mengajarkan kepada umat yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, gitu. Mau diakui atau tidak itu bukan urusan mereka, karena tujuan mereka bukan itu. Lah ini sampai di sini kelihatan. Giliran nasabnya mau kita bongkar, kepalsuannya mau dibongkar, dia sibuk nelpon para sayyid di Aceh, gitu, untuk mencari mencari dukungan, mencari pembelaan, gitu. Nggak apa-apa, Bang Mazin, kalau mau lanjut ayo kita mainkan. Kemarin gagah betul kau komen. Hei, jaga mulutmu, Ja'far itu seorang habaib, dia punya silsilah, punya nasab segala macam. Saya katakan palsu. Mau apa? Kau juga palsu. Mungkin nggak lama lagi bawa laskar ke pos ronda. Laskar double. Waduh. Nongol gak orangnya di sini? Nongol gak? Kemarin gagah benar dia. Saya sekarang di sini, Muazin. Nongol kau. Orang tampan kau lawan, meninggal kau. Iya, orang tampan jangan kau lawan, meninggal kau. Petani jangan kau lawan, lapar kau. Bek meramah lergam, bah. Bek meramah lergam. Belum ada saya lihat muncul di komen, Bang. Ada yang nanya nih, Umarov channel MDI, iya, MDI TV channel itu. Kopi, rimba. Jadi begini saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabatku semuanya. Kenapa kita muncul? Karena kita ingin memberantas dobol dalam bentuk apapun, ya. Kenapa kita masuk dari tanah Jawa kemudian melebar sampai ke Aceh? Karena berbicara dobol, kita tidak pandang bulu, mau siapapun dia, mau tetangga kita. Pun itu ada. Ya, baik yang banyak bulu ataupun yang tidak punya bulu, tidak masalah. Kita tidak pandang bulunya. Kalau orang Aceh berkata, ini petuah-petuah orang kita zaman dulu, menyokon iya mendung luhop, menyokon roh mendung gop. Nah, kalau bukan airnya lumpur, kalau bukan kita, ya orang lain. Ya kan, kalau misalnya ada orang nih, datang ke rumah kita, sampai di rumah kita, dia ngaku kalau ini rumah dia. Ini rumah saya, Bang TJ, ini rumah saya punya ini, saya punya ini. Nah, ini saya beli di sana, ini saya beli di Arab Saudi, padahal itu punya saya belinya di Tanah Abang, ya otomatis saya protes dong. Karena rumah saya dia ngaku-ngaku. Kan nggak mungkin saya bilang, ini rumah saya, kamu jangan nggak mungkin kalau pemilik rumah yang bijak. Tentu saya akan senyum-senyum saja. Oh gitu ya Bang? Oh iya. Ya. Luar biasa. Paling kan berkata seperti itu.
Juga saya dengar ini Bang, ada juga yang ngaku-ngaku di situ keturunan raja, tapi dia orang Palembang. Ini ya, saya kasih tahu untuk yang aku keturunan Sultan Al-Malik As-Salih ya. Nanti kalau saya tanya istrinya namanya siapa, bisa jawab tidak? Itu keturunan sangat tertutup sekali. Bangsa Aceh kamu dah. Kru semangat. Baik sampai di pelamit, tulai lamit. Nampung? Hah? Oh, ini ada yang komen nih. Raja Bakuy kadang. Nggak boleh seperti itu, Bang. Itu pembunuhan karakter untuk Raja Bakuy. Kalau seandainya Raja Bakuy seorang yang melakukan kesalahan, makamnya tidak di kompleks kerajaan. Ingat itu, jangan salah-salah. Sejarah kita banyak yang dipelintir. Banyak penghinaan. Ya, banyak pembunuhan karakter. Hati-hati kalau ngomong, kalau nggak tahu sejarah. Baik, Abang Paduka. Jadi mereka membuka sejarah sedikit di depan saya. Ternyata ketika saya pahami itu sejarah Belanda, makanya saya tahu, oh ternyata bukan silsilah. Sebenarnya yang dibuka adalah silsilah yang dibuat oleh Belanda. Makanya di situ gampang sekali kita membedakan yang mana tuan rumah, yang mana penumpang. Lanjut Bang. Ya, Oh, jadi tapi sebentar Bang. ya. Saya mau perjelas ini. Kan kemarin Abang ketemu sama Pak Jack Fair ya. Casper. Dia ada ngasih pesan apa buat Abang? Nyuruh hati-hati gitu. Hati-hati, orang terdekat nanti akan berkhianat. Ya iya benar, ya dia maksudnya, dia sendiri. Hati-hati, saya pengkhianat secara tidak langsung. Ya, yang kedua ada pesan terselip gak di situ? Ya arahnya ya ke antum. Par. Bung. Tapi ya Bang. Saya tidak memblokir nomor antum, Bung. Kenapa Bang? Saya lagi istikharah. Karena sekarang untuk syarat untuk istikharah itu harus memblokir nomor WA dulu. Kalau nggak sah istikharahnya. Dia ngeblokir kita udah berapa lama ya? Udah 3 mingguan kayaknya. Istikharah sampai 3 minggu. Siang dan malam 24 jam. Mungkin belum terjawab juga pertanyaannya. Aduh, par. Dan nggak tahu apa yang diistikharohin. Bukan gimana-gimana Bang. Artinya kan. Aduh. Dulu biasanya kayak gini. Kembali lagi bersama saya Habib Ja'far Shodiq Al-Optos. Sekarang nggak mau nongol dia, katanya gugup kalau live. Ya. Jadi Bib, gimana Bib? Masalah ini perhomprengan gimana Bib? Masalah corong-corong gimana Bib? Ntar dulu, dengar dulu. Saya ini Zuriah loh. Ya, coba tanya. Saya ini keturunan, saya bisa sebutkan satu-satu. Ya, saya sebutkan di sini ya. Saya sampai bla 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 bla. Ada, silahkan. Saya cuma mau jelasin itu saja. Seorang keturunan raja tidak harus mengakuinya sebagai seorang keturunan raja. Ya. Seekor anjing, walaupun bulunya belang, dia akan ketahuan seekor anjing. Seekor harimau, sekalipun berlumuran lumpur badannya, tidak bisa dilihat lorengnya. Tetapi kita tahu,
Dia Siapa harimau harimau? atau macan? Rar. Nanti ada 2 temuan baru ini. Ada Al-Mahdalena, ada Al-Yatimi. Ada Al-Habsyi palsu juga. Oh, ada juga. Yang Ya, tuan rumah. tadi malam setelah pulang dari tempat mereka, kita briefing masalah itu. Nah, ada Al-Habsyi palsu juga. Nanti. Ya. Keren sekali ya, keren. Yang dipancing Homreng, yang keluar PHP, para Habib palsu. Silahkan, Bung Lubis. Enggak, saya sambil lihat komen, Bang. Macan cadel. Seorang yang asli tidak harus berkoar-koar. Saya asli loh. Saya asli, ada badaknya, nggak perlu. Sekali saja ada yang menyebutkan Anda palsu, itu ada yang akan turun. Keluarga Anda kah? Siapakah? Itu akan turun. Kalau saya asli nggak, Bang? Asli loh, masa badut, kayak kemarin badut semua. Wajah-wajah badut semua. Cuman sayangnya nggak ada sepeda 1 roda ya. Mohon maaf, untuk yang jarang sikat gigi saya blokir ya. Ada channel nih yang jarang sikat gigi. Itu asli juga itu, Bang. Asli. Asli apa? Binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Obi. Alhamdulillah. Aduh, astagfirullah. Ada yang bilang kan, ini drama. Antum kalau nonton drama pernah teriak nggak? Drama. Drama itu, udah tahu drama. Oh, komen, karena ragu ini drama atau bukan, sekaligus takut. Ada yang kayak gitu, ada, Bang. Ada. Ini sinetron. Dalam hatinya penuh ketakutan. Tapi untuk mengungkapkan itu nggak berani, gengsi dong. Maka bilang aja drama, gitu. Aduh. Kalau antum nonton bola, antum teriak-teriak. Ah, bola tuh. Bola. Antum gitu nggak? Enggak, Bang. Pokoknya begini, pesan anak sama antum gini. Itu yang corong-corong itu yang nggak ada manfaat sama sekali, yang tidak memberikan edukasi, udah nggak usah dibahas aja dalam konten. Biarin aja. Kita tetap fokus, Bang. Ya. Kita fokus ke yang perlu kita jadikan sebagai bahan edukasi supaya masyarakat tidak tertipu. Baik dukun palsu, ustadz palsu, gus palsu, kemudian sekarang ada habib palsu, kemudian ada raja palsu. Pokoknya kita basmi kepalsuan, karena kepalsuan identik dengan kemunafikan. Dan mohon maaf buat teman-teman ya. Oh, ini Bung Lubis ini ngomongnya kasar, bla bla, kayak tadi ngomongin binatang gitu kan. Ini jujur saya sampaikan, saya tidak sedang menghina seseorang. Karena tanpa saya hina pun dia sudah menghinakan dirinya. Justru selama ini persepsi saya pribadi ya, kita terlalu terlalu menghargai kebatilan, terlalu menghargai kemungkaran. Misal seperti ini, ada orang nebang hutan sudah di luar batas sehingga menimbulkan kerusakan alam, menimbulkan ketidakstabilan, gitu. Ketahuan sama aparat, ketahuan oleh penegak hukum, ditangkap.
Kemudian dimediakan apa? Illegal logging. Bagus banget sih itu. Bilang aja maling kayu. Kan emang maling. Gitu loh. Jadi ketika kita katakan, udah tahu nggak kasus kemarin apa? Si Anu, si Fulan ketangkap, ketahuan. Emang dia kenapa? Maling kayu dia. Nyolong dia. Kamu jangan gitu ngomongnya. Kasar gitu. Kan aneh, Bang. Pencuri dimuliakan gitu. Penipu dimuliakan. Itu aneh. Jadi saya hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya mengatakan yang sejujurnya gitu. Tanpa saya hina pun dia sudah terhina oleh dirinya sendiri, oleh kelakuannya sendiri. Gitu. Nah, contoh gini lagi, mohon maaf ya, mohon maaf. Perempuan yang menjual dirinya, terserah mau dengan alasan apapun, digelari PSK, pekerja seks komersil. Saya nggak setuju sama itu. Saya nggak setuju. Betul kata Habib Rizik itu. Katain mereka pelacur. Karena ketika kita katakan perempuan yang menjual dirinya karena uang kepada laki-laki manapun sebagai pekerja seks komersil, maka istri kita di rumah itu pekerja seks non komersil gitu? Enggak dong. Jadi ketika ada orang seperti itu, pelacur gitu. Kata-kata sebagainya, perek segala macam. Udah itu memang dirinya seperti itu. Nggak usah dikatain kasar. Terus dia dibilang apa dong? Begitu teman-teman. Tadi saya katain binatang itu. Sebenarnya itu udah halus. Karena dia lebih binatang dari binatang. Ya Saya kan? lebih menghormati binatang daripada dia. Kenapa? Binatang kelakuannya sampai nggak pakai busana sekalipun namanya binatang. Gitu. Dia berbeda dengan kita fitrahnya. Lah ini dikasih fitrah manusia tapi berkelakuan melebihi binatang. Terus mau dikatain malaikat gitu? Ini sangat logis sekali ya. Misalnya ketika kita Gitu. memberikan sampah kita sebutkan, kan nggak mungkin ada bungkusan pembalut, ada Ya. bungkus kue, ada bungkusan, ada botol bekas, kan susah nyebutnya. Udahlah sampah. Orang udah paham sampah itu apa. Iya. Mm-mm. Atau Aduh, Bung Lubisnya menghilang. Hadir, udah lancar. lancar. Contoh lagi gini. Ada seorang bernama Gus Arya. Dia menyematkan gelar Gus kepada dirinya. Itu gelar kehormatan dalam agama lah gitu. Secara simpelnya. Gelar mulia. Tapi kelakuannya melebihi binatang. Kenapa? Dia pacarnya seorang ustadz. Contohnya. Gitu kan. Laki-laki sama laki-laki. Gitu. Ayam aja. Saya seumur hidup udah hampir 30 tahun. Walaupun saya masih kelihatan ABG 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Saya udah 30 hampir. Ayam aja seumur hidup saya udah hampir 30 tahun. Saya belum pernah melihat ayam jantan kawin sama ayam jantan. Nggak pernah. Gitu. Tapi saya pernah lihat ada hewan yang kawin sama sesama jenis kelamin. Babi, Bang. Antum tahu juga ya? Iya. Dan itu kita nggak bisa salahkan. Ya namanya babi. Namanya babi. Dia bukan manusia. Babi. Lah ada manusia ya kayak gitu main pedang. Diperhaluskan saja bagong misalnya. Iya. Atau khinzir. Ya. Ke Arab-Arabannya. Fisiknya manusia. Namanya manusia, dia dari bangsa manusia, bergaul dengan manusia, tapi kelakuannya seperti itu. Terus mau manggil dia apa? Manggil babi pun nggak pantas, babi lebih mulia daripada dia. Ya, dan di sini Ana juga menyaksikan babi ya. Babi lebih mulia daripada dia. Iya, babi itu melahirkan anak biasanya sampai 5 ekor gitu ya. Tetapi dia sangat piawai dalam mendidik anak. Semua anak-anaknya berhasil jadi babi. Tapi manusia, anaknya cuma dua anaknya. Yang satu jadi orang, yang satunya jadi babi. Lebih hebat mana coba yang mendidik anak? Nah, makanya saya bilang, Bang, dipanggil babi pun dia nggak pantas. Gitu. Babi lebih mulia daripada dia.
Babi seperti itu, ya memang dia babi, namanya juga babi, gitu. Lah ini dia bukan babi, tapi kelakuannya melebihi babi. Dia lebih membagongkan daripada bagong. Setahu saya nggak ada hewan yang lebih hina dalam syariat selain babi itu. Setelah anjing, ya babi itu. Babi paling hina itu. Tapi kalau kita bahas di fikih nanti, jangankan ke yang Gus pacaran sama Ustadz gitu kan. Jangankan ke yang seperti itu. Seorang Gus pacaran dengan seorang Ustadz. Jangankan yang adu pedang gitu kan. Jangankan yang itu. Di fikih aja dijelaskan kan tarikus sholah. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat itu, dia di posisi nomor 1 sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Ada 6 hewan yang tidak dimuliakan dalam fikih. Posisi nomor 6 itu ya babi. Babi posisi nomor 6 loh. Nomor 1 itu manusia dibuat di situ. Itu orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat penuh kesadaran. Gitu. Tarikus sholat. Gitu. Muta'amidan dengan sengaja dia tinggalkan sholat. Dia di posisi nomor 1 di situ sebagai hewan yang tidak dimuliakan agama itu. Apalagi yang tadi yang Gus punya pacar seorang ustadz itu. Saya nggak bisa bayangkan dia itu seperti apa. Jangan dibayangkan. Iya, makanya bang saya nggak bisa bayangkan. Ya. Nggak bisa bayangkan, nggak bisa bayangin, nggak bisa mikirin, makanya saya nyinyirin aja. Kita balik lagi ke Al-Mahdalena nih. Ya, itu pun lebih parah sebenarnya bang. Karena begini, kita merujuk ke hadis ya. Nasab orang tuanya gimana, Bung Lubis? Ada dalilnya tidak? Ya, man intasaba ila ghairi abihi fa huwa mal'un. Yang menisbatkan nasab kepada selain bapaknya, gitu. Dia kan ketika mengakui sebagai Habib, sebagai salah satu dzurriyyah, padahal dia bukan Habib, gitu. Dia bukan dzurriyyah, berarti dia sudah menisbatkan nasab dia kepada selain bapaknya. Dia nisbatkan bapak dia kepada orang lain. Itu luar biasa. Wa huwa mal'unun. Dia dilaknat itu. Dilaknat. Itu. Belum lagi nanti kita kupas lagi nanti dia sudah menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah. Berarti dia berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sama saja dengan dia sudah menyiapkan, udah booking tempat di neraka, kata Nabi. Udah booking tempat dia di neraka itu. Terus mau dimulia-muliakan gitu. Kacau itu. Dan dagangan yang paling laku di Aceh adalah dagangan agama. Sejarah, karena warga Aceh antusias. Ya, sejarah sudah membuktikan ada seorang Belanda yang menyamar menjadi seorang ustadz. Nama aslinya adalah Dr. Christian Sana Hargrenya. Itu merupakan seorang Belanda. Snob. Ya. Ya. Itu masuk sejarah itu, luar biasa itu. Iya. Maka sekarang orang-orang yang berkamuflase atas nama agama masuk ke sini, itu bagian daripada peliharaan di Snob. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudara Lun, saudara-saudara Lun Bandung yang naban sigom Aceh atau urang Aceh yang naban sigom dunia, uronyo kalahi di negro gedanyo, hari ini sudah lahir di negeri kita, dan dari dulu sampai sekarang, ini sekarang sedang menjamur. Ya, sedang menjamur. Kita gedanyo Gino suah taban-taban, taban takri, dajaga, piasan-piasan lagian. Ya, permainan-permainan seperti itu kita harus teliti dan jeli. Kita tidak boleh fanatik buta terhadap orang. Kalau kita fanatik buta, kalau kita dibutakan dengan kebodohan, siapapun yang masuk ke tempat kita, ketika kita lihat pakaiannya, langsung kita kasih hormat, langsung kita kasih tempat, langsung kita iakan apa yang dibicarakannya. Karena kita menilai dari pakaian. Maka perkuatlah ilmu dohir dan juga batin kita, saudara, supaya peka. Ya, supaya peka. Mana yang kemasan asli, mana yang kemasan tempelan. Itu harus benar-benar kita bisa paham. Ya, harus bisa kita mengerti. Jadi seperti itu. Tidak hanya di Aceh, untuk teman-teman juga yang ada di daerah lain di seluruh Indonesia, untuk benar-benar memahami tentang hal ini. Karena di zaman seperti ini, doboler tiba-tiba pasang nama Raden. Tiba-tiba pasang ini. Ternyata doboler. Parahnya lagi gini bang, selain dia menjual agama, dusta atas nama agama,
Gini, setahu saya ya, gelar Gus itu gelar yang disematkan kepada anak kiai. Gitu. Ini contoh, gelar bukan nasab ya, gelar. Anak kiai bukan, cuman menempelkan Gus pada dirinya. Berarti dia gengsi ngakuin bapaknya. Dia gengsi ngakuin bapaknya. Gitu. Ada lagi nggak kedurhakaan yang lebih durhaka dari itu? Masa yang diakui bapak orang lain ya? Iya, ya wajar dong dia gengsi karena bapaknya kan bukan hombreng kayak dia. Dia pengen jadi anak hombreng karena dia hombreng gitu. Jadi teman-teman, bukan berarti kita suudon sama penampilan, apalagi penampilan yang agamis, itu sunnah. Kita dianjurkan berhias, berpakaian yang baik-baik, yang rapi-rapi. Gamis itu sunnah, sarung itu sunnah, imamah, peci, segala macam itu sunnah. Tapi jangan gampang terpukau dengan penampilan. Ya, guru mulia kita, Allah yarham, almarhum Zainuddin MZ, itu udah jauh-jauh hari mengingatkan. Saya masih ingat banget itu. Itu di zaman dia ceramah saya masih bandel-bandelnya tuh bang. Jadi saya suka ceramah dia itu. Dia sering sampaikan di panggung-panggung itu, di majelis-majelis. Hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Luarnya bagus, gambarnya bagus. Ntar ada komen si Arya Homo itu nih. Kalau dekat, saya cipok kamu Lubis. Gimana itu? Dia mau ngebantah argumen-argumen saya yang tadi, tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa, cuma ngeluarin kata-kata itu. Akhirnya, laula, seandainya, matilah kau dalam hayalan, Arya. Gitu. Dia bilang di komentar, kalau dekat, saya tonjok kamu kubis, katanya gitu. Kalau berkalau-kalau, kalau dekat, sebelum kamu tonjok, batang lehermu sudah saya injak duluan. Iya, otongmu sudah saya potong, saya kasih buat anjing. Begitu. Bentar, Bu. Ini nggak perlu digubris ya, nggak perlu digubris. Nggak perlu digubris, kenapa? Karena saya sudah membuktikan baru kemarin. Yang menantang, yang petantang, petenteng, giliran didatangi langsung. Yang mulia. Yang begini, yang begitu, cengengesan. Makanya TIJ didatangin, Bang. Ragu. Kalau TIJ keluar kandang, pada jadi kambing congek semua. Jangankan yang itu. Saya kasih 2 contoh. Dulu ada yang YouTuber Aceh juga, nggak perlu lah saya sebut namanya di sini. Ya, yang pamer foto pegang AK-47 segala macam nantangin TIJ, pengalaman tempurnya bla bla. Giliran ditemuin, mohon maaf karena keadaan badan saya kurang fit katanya, karena mukanya pucat. Kirain singa, taunya kodok. Itu ada. Jangankan dijumpai, abang ingat dulu awal-awal saya pecah kongsi sama Idris karena tahu ternyata semua double segala macam, saya ikut membongkar kalau itu penipuan dan sebagainya. Ada itu anak Sumbawa kalau nggak salah itu, yang nantang-nantang TIJ lah, nantang ini segala macam di YouTube. Setelah saya telepon, itu sampai saat ini masih ada rekaman telepon dia minta-minta maaf ketakutan. Anak Bulukumba, mohon maaf, Bulukumba. Ya, Bulukumba. Konteng-konteng. Itu. Belum ditemuin. Gitu. Belum ditemuin. Nah, begitu juga dengan babinya babi yang komen tadi itu. Aduh. Najis. Nggak maulah saya ketemuan. Najis, Bang. Jadi, sedikit kita congkel kisah pertemuan yang membagongkan antara TIJ dengan si Sodik ya. Wah, dia banyak sekali pengawalan. Banyak sekali pengawalan, Bu. Ya. Sampai ketakutan. Saya jadi ingat dulu, Bang. Saya jadi ingat dulu orang-orang yang nantang-nantangin abang, yang sekarang nginep di hotel gratis itu, dikasih makan 3 kali sehari gratis itu. Dulu sampai nantang-nantangin ini, ketika disuruh datang ke Aceh, alasan dia apa? Aceh itu ngeri karena di sana diterapkan syariat Islam. Begitu kan? Yang takut sama syariat Islam itu setan, iblis, munafik,
bajingan, bangsat, begik, jurik, bagong, anjing, itu yang takut sama syariat Islam. Nah, ini secara nggak langsung terulang kembali. Dia labelnya seorang pendakwah, seorang da'i ilal fulus, ya, wasempak itu. Dia mau datang ke negeri Serambi Mekah, Aceh, dalam hal untuk berdakwah. Yang dikenal di sana diterapkan syariat Islam, berlaku hukum syar'i. Islam kental sekali di sana. Syariat sangat kuat di Aceh. Dia mau berdakwah ke situ. Dia minta pengawalan yang sangat ketat itu. Begitu kalau setan masuk ke kota yang kuat keislamannya di situ, ketakutan itu. Logikanya kalau seorang pendakwah masuk ke sebuah negeri, ke sebuah kota, ke sebuah tempat yang diterapkan syariat Islam, itu merupakan momen yang luar biasa bagi dia. Gitu. Sebaliknya, seorang pendakwah ketika meminta pengawalan ketat, gitu, berarti dia menakutkan sesuatu, dia menakuti sesuatu hal buruk yang akan menimpanya. Contoh, dia takut diserang oleh PKI, karena PKI itu benci ulama, begitu kan? Tapi pertanyaannya, sejak kapan Aceh jadi sarang PKI? Di sini lucu. Dia minta perlindungan dari siapa? Di negeri, di tempat yang diterapkan syariat Islam, seorang pendakwah minta pengawalan ketat. Itu setan luar biasa itu, 17 setan. Bunyinya gimana? Minta pengawalan gimana, Bung? Gimana pengawalan di sana, ketat gak? Harus ketat, pengawalan harus perketat ini. Gitu. Harus diperketat pengawalan. Apa yang dia takutkan? Gitu loh. Satu. Langsung yang kedua, guru yang handle. Ya, yang kedua, seorang pendakwah, apalagi yang dilabeli pejuang, gitu ya, pejuang, mujahid fisabilillah. Kematian itu apalagi ketika dalam menjalankan dakwah, ya, itu kematian itu dalam hal dakwah itu bagi dia adalah hari raya. Hari raya. Semakin dilarang, dia akan semakin maju, gitu. Makanya ada sebuah istilah mengatakan, jika kalian ingin melihat mujahid tersenyum, ancamlah dia dengan kematian. Gitu. Bukannya takut, dia malah senang. Gitu. Seolah-olah orang-orang yang anti-Islam itu, anti ulama mengatakan, hei kamu ulama, hei kamu ustadz, hei kamu pendakwah, hei kamu dai, saya bunuh kamu kalau kamu masuk sini, gitu. Itu yang saya inginkan. Gitu. Cobalah kalau bisa gitu. Ini enggak. Yang ngancam enggak ada, tiba-tiba minta pengawalan ketat itu. Ke tempat yang di situ sangat kental keislamannya. Ini lebih setan dari setan itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Sampai gini. Sampai jadwal dakwahnya pun dirahasiakan. Gitu. Dan tidak dibuka untuk umum. Misal kalau yang ngundang itu majelis, jamaahnya hanya mustami di situ hanya jamaah majelisnya aja, nggak boleh dari luar. Gitu. Itu mau dakwah Pak, nyari fulus doang. Dakwah itu syiar, menyebarkan. Gitu. Jadi seolah-olah udah dakwah Rasulullah periode Makkah. Waktu muslim masih jadi minoritas di situ. Itu wajar karena muslim masih minoritas. Lah ini ke negeri, ke tempat yang di situ Serambi Mekah, sembunyi-sembunyi. Akal sehatmu di mana, Ngap? Oke, Bung Lubis, kita sudah 49 menit. Siap. Kita juga harus meeting sebentar terkait dengan ini, ya kan? Mana tahu nanti mereka bawa buku nasab sampai setebal meja, setebal koper ke rumah saya ataupun ke Harimau Kupas, ya kan? Biar kita tunjuk ke mereka itu halaman berapa, siapa saja, kan begitu. Siap, Bang.
Jelas ya teman-teman ya, jelas dong. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut bergabung di sini, baik yang membenciku maupun yang mencintaiku. Yang namanya dobol harus kita bahas, yang asli dan yang palsu harus dipisahkan. Ya, nah, dijamin tidak luntur, yang luntur tidak dijamin juga harus dibedakan, teman-teman harus paham ya. Nah, ini jamin tidak luntur, luntur tidak dijamin. Hati-hati dengan bahasa seperti itu ya. Panglima dan ibadah nubebu yule beraga. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.